Hai Millennial Friends, selamat datang di K-Millennial Podcast. Dan dalam rangka Bulan Literasi Kripto tahun 2023, PT Konakami Digital Indonesia tentunya ikut memeriahkan aksi ini. Nah, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, mulai dari webinar, dan tibalah di hari ini kita bakal ngobrol bareng podcast tentang apa sih itu pajak aset kripto. Nah, hari ini aku Ina nggak sendirian, ditemenin sama Bapak Sukaroso, ada juga Ibu Desti, dan ada juga Bapak Cahyadwi, perwakilan dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Nah, untuk teman-teman yang sudah bertanya pada webinar kita beberapa hari yang lalu, tentunya pertanyaan sudah kita rangkum dan bakal kita kupas tuntas di podcast kita hari ini. Nah, untuk pertama-tama nih Pak, pastinya kita semua tertarik ya tentang aset kripto ini, apalagi semenjak pandemi ini sudah banyak sekali membawa impact positif apalagi untuk perekonomian para masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya Pak, apa sih pajak aset kripto itu? Baik Mbak Wina, selamat pagi teman-teman Millennial Friends, Millennial Friends Pak. Millennial Friends. Terima kasih juga kepada Konakami telah memberikan kesempatan kepada kami nih untuk hadir lagi di sini. Iya. Jadi apa itu pajak aset kripto? Sesuai dengan amanat undang-undang di Undang-Undang PPN itu disebutkan bahwa kripto itu masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Tapi ada. Nah, jadi selama transaksinya berjalan, pajaknya juga tetap berjalan sebenarnya itu. Terutama untuk pembeli, ada PPN-nya di situ nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama teman-teman besarannya. Lantas ada untuk yang jual itu ada PPh pasal 22 finalnya. Nah, di situ pajak yang harus ditanggung oleh si penjual dan pembeli kripto. Sedangkan untuk si perantaranya atau apa istilahnya kalau di ini Exchange-nya. itu ada lagi, nanti dia dapat jasa biasanya di situ nanti. Itu ada tersendiri lagi cara perhitungannya, nanti juga sama teman-teman lebih jelas lagi. Mungkin itu Pak. Oke, tapi diberlakukannya peraturan ini Pak, sebenarnya sejak kapan sih Pak? Mengingat kita aset kripto ini kan sudah mulai beberapa tahun ya masuk ke Indonesia gitu. Sebenarnya kalau di luar sudah lama ya. Iya. Memang masuk. Di Indonesia baru concernnya sekarang gitu. Iya, pandemi itu sudah mulai tumbuh sih sebenarnya ya. Karena memang transaksi ini kayaknya sangat menggiurkan terutama untuk anak-anak kayak milenial. Iya. Gen Z ya Pak ya, yang banyak rebahan tapi pengen banyak cuan. Inilah Mbak ya. Kalau yang badai kami, kalau saya nih agak bingung juga milihnya kan apa itu atau masih logam mulia. Iya, emas, saham dan lain-lain ya Pak ya. Dan lain-lain. Tapi kayaknya kalau lebih sering dipromokan akan lebih banyak lagi. Insya Allah lebih kedepannya akan lebih tumbuh lagi kripto itu. Tadi Sejak kapan Pak? Sejak kapan? Oh iya, kalau PMK-nya sendiri itu muncul di tahun 2021 2022. PMK 68 itu yang sudah kita bahas kemarin. Tapi turunannya belum ada, ini turunan pelaksanaannya kan biasanya kalau di atas PMK itu harus ada Verdirjen untuk kami melaksanakannya. Ini masih di atas, jadi kami untuk pelaksanaannya itu masih ngikutin secara globalnya dulu di PMK itu. Jadi 2022 sudah mulai Mbak. Dan nanti bisa masih dalam tahap perkembangan juga ya. Bisa menggambarkan berapa sih sudah yang pernah diterima negara di tahun 2022 dari perdagangan kripto. Nanti ada datanya ada Mas Cahaya kalau nggak salah ya. Oke, berarti sudah mau masuk tahun pertama ya Pak ya. Tahun kedua ya. Tumbuh lagi lah, mudah-mudahan lah, doa kita semua lah kan. Jangan sampai ada yang katanya nanti akan ada krisis di 2023. Jangan sampai dong. Jangan lah ya. Mudah-mudahan semuanya akan tumbuh dengan doa kita semua tentunya kan. Betul sekali. Nah, kalau menurut dari Bapak Ibu Desti sendiri nih, di mana sih kita harus membayar pajak aset kripto ini? Mungkin para penambang, miners juga bertanya-tanya gitu kan. Bagaimana transaksinya di mana gitu.
Kalau untuk terima kasih ya atas pertanyaannya. Halo Millennial Friends. Jadi menyambut pertanyaan dari Mbak Kuina tadi bahwa di mana gitu ya cara bayarnya ya tadi. Bayarnya berarti kan kalau untuk aset kripto sendiri itu kan ada yang pertambangan atau mining, dan juga ada yang trader ya, dan exchangernya. Nah, pajaknya itu atau di mana cara bayarnya, tentu saja kita lihat dulu bahwa untuk yang proses penjualannya, berarti kan itu seperti yang sudah dijelaskan di webinar kemarin ya, bahwa itu untuk proses penjualannya berarti itu kita melalui exchanger. Nah, si exchanger itulah yang sebenarnya berperan dalam melakukan proses pemotongan atau pembayaran pajaknya. Baik yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukaroso bahwa ada pajak PPN-nya, pajak pertambahan nilai ya, dan juga ada pajak penghasilannya di situ. Nah, mengenai bagaimana cara bayarnya, tentu saja seperti sudah bahwa pajak itu cara bayarnya itu adalah tidak harus ke kantor pajak gitu. By online Gitu. Kita ada namanya membuat billing gitu ya, yang itu bisa dilakukan kita ada di www.pajak.go.id, dan tentu saja itu dibayarnya di kantor pos atau di bank dan tidak di kantor pajak. Oke, nah itu nanti akan kita kupas lagi teman-teman bagaimana proses pelaporan pajaknya. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Pak Cahyadwi. Tadi sempat diutarakan sama Pak Sukaroso terkait ada PPN, ada PPH yang berbeda ini untuk penambang dan juga penjual gitu. Nah, itu untuk nominalnya sendiri Pak, berapa sih Pak PPN PPH-nya itu? Baik, sesuai dengan peraturan PM nomor 68 tahun 2022 kemarin ya, yang sudah kita jelaskan pada webinar kemarin. Jadi di aturan ini akan membagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan kegiatannya, kan? Yang pertama itu adalah kegiatan trading, kemudian yang kedua kegiatan mining. Nah, kalau kegiatan trading itu untuk PPN-nya sendiri sebesar 0,11%. Nah, untuk PPH pasar modal finalnya sebesar 0,1%. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk kegiatan mining itu PPN-nya 1,1%. Nah, itu berbeda. Namun untuk ketentuan PPH-nya, tarifnya itu tetap sama sebesar 0,1% juga. Gitu. Plus 2 transaksi. Oke, nah itu teman-teman sudah sempat juga kita bahas sebenarnya ya di webinar kita kemarin, yang bisa teman-teman lihat di kanal YouTube untuk tarifnya berapa, nominalnya berapa, itu sudah sangat-sangat lengkap. Nah, tapi Bisa nambahkan Mbak? boleh Pak. Kan kalau nggak salah dia ada yang terdaftar di ini berapa nilainya itu ya? Berasannya ya, saran secariknya secara umumnya. Ada ininya mas kira-kira? Kalau yang tadi tarif umum ya. Iya, tarif umum. Apabila exchange-nya terdaftar di Bapepti. Oke. Ya, ada yang tidak terdaftar mungkin, tapi sebenarnya ada nggak sih yang tidak terdaftar ya? Untuk sejauh ini sepertinya rata-rata sudah banyak yang terdaftar, iya Pak. Atau mungkin nanti teman-teman para millennial first bisa meng-cross check terlebih dahulu, apakah terdaftar di Bapepti atau tidak gitu kan, karena nominalnya sendiri berbeda. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, sebenarnya ketika kita membayar pajak, ini alirannya kemana sih pajaknya? Nah, kalau kita membayar pajak biasanya kan untuk infrastruktur. Nah, apakah aliran pajaknya ini sendiri sama seperti pajak-pajak yang kita bayarkan, atau ada jalur khusus untuk penyampaian atau aliran pajak ini sendiri, Pak? Saya? Pak Cahya aja, Mas. Itu ada iya karena Manggilnya Bapak. Saya dong berarti. Teman-teman kaum milenial fans akan berada. Jadi pajak yang dibayar, baik itu sumbernya dari apakah dari kegiatan trading aset kripto atau kegiatan usaha yang lain. Jadi semuanya itu nanti akan terkumpul dalam satu dompet. Oke. Yang namanya ini APBN. Iya. Baik dia dari jenis pajaknya PPN atau PPH, terkumpul dalam satu wadah yang namanya APBN. Kalau di transaksi trading itu wallet ya biasanya ya, terkumpul di situ. Ini walletnya namanya APBN. Nah dari APBN ini nanti apabila sudah terkumpul, maka akan didistribusikan sesuai dengan belanja yang sudah diatur atau ditentukan oleh
presiden kita atau oleh pemerintah kita itu sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, seperti yang dicontohkan pada webinar kemarin, sesuai dengan amanat undang-undang, 20% dari yang semua yang sudah dikumpulkan itu untuk bidang pendidikan. Kemudian ada 20% lagi untuk pelayanan umum. Kemudian juga ada untuk nanti ke sektor keamanan, ketertiban. Kemudian juga ada sektor transportasi, pembangunan, untuk dibangun jalan, dan macam-macam. Nah, nanti teman-teman milenial bisa mengecek sendiri nih, sekiranya mungkin selama ini sudah terdata berapa yang dibayar pajaknya dan kira-kira ingin mengetahui kemana saja yang uang yang sudah saya bayarkan. Iya. Nanti bisa dicek di webnya Kemenq. Di situ ada tempat atau ada menu namanya pengecekan kemana uang pajak yang sudah dibayar. Nah, misalkan contoh kemarin ya sudah kita contohkan, misalkan kita sudah membayar 1 juta, nanti di situ akan disebutkan Ada persentase-persentasenya ya. 200 ribunya kemana, 200 ribunya ke pendidikan misalkan, 200 ribunya lagi ke pelayanan umum, ke kesehatan, ke keagamaan, ke ketertiban, keamanan, dan banyak sekali. Yang semuanya sudah diatur di dalam APBN, undang-undang APBN itu. Bisa. Atau teman-teman kalau ingin lebih update lagi tentang belanja-belanja negara itu kemana saja, itu bisa follow akun Instagramnya Kementerian Keuangan. Dan juga follow akun Instagramnya Ditjen Pajak. Nah, itu jangan lupa 2 akun itu. Diupdate terus di sana ya. Diupdate terus Allah. Oke, itu artinya memang teman-teman pajak yang kita bayarkan itu dikumpulkan dalam APBN. Nantinya baru dialirkan sesuai dengan presentasi masing-masing ke mana bagian-bagian yang dibutuhkan oleh negara kita, baik itu ketertiban, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, apakah jadwal pembayaran pajak ini sama Pak dengan kita pelaporan SPT itu di maksimal 31 Maret ya? Kalau tidak salah, apakah sama? Nah, perlu kita bedakan terlebih dahulu ini, teman-teman milenial ya, antara kewajiban penyetoran dengan kewajiban pelaporan. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Desti, bahwa untuk transaksi trading aset kripto, ini teman-teman tidak usah repot-repot untuk melakukan penyetoran sendiri, tetapi kegiatan penyetoran itu sudah diwakilkan atau sudah difasilitasi oleh exchange. Mereka nanti yang akan menyetorkan dengan cara apa? Dengan sebelumnya akan melakukan pemungutan kepada kita. Nah, itu semua sudah tersistem ya. Sehingga ketika teman-teman mengambil uangnya dari wallet itu sudah bersih semuanya. Nah, itu khusus untuk kegiatan trading. Nah, sehingga tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan, yaitu pelaporan SPT tahunan yang tadi benar sekali untuk orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret. Nah, ini sebentar lagi deh ya teman-teman ya. 31 Maret 2023 untuk pelaporan 2022. Nah, di situ teman-teman tidak perlu lagi melakukan penyetoran apabila hanya memiliki kegiatan usaha dari atau sehubungan dengan aset kripto ini. Hanya teman-teman melaporkan apa saja tadi yang sudah dipungut oleh exchanger dengan terlebih dahulu mengunduh bukti pemotongan atau bukti pemungutan ya, dari aplikasi atau dari webnya exchanger tersedia. Nanti ada di sana bukti pungutnya atau bukti potongnya. Nanti silakan teman-teman bisa langsung melaporkan pada SPT tahunan, hanya melaporkan saja. Itu khusus untuk yang dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh exchanger. Namun benar sekali kalau misalkan tidak dilakukan pemungutan atau pemotongan, atau misalkan memiliki kegiatan usaha yang lain selain dari kegiatan ini, nah itu baru kita perlu lapor lagi gitu ya. Iya, perlu kita laporkan kegiatan usaha yang lain tadi. Kemudian apabila melebihi batasan tertentu, itu bisa ditunaikan kewajiban penyetoran pajaknya, karena kita ada batasan tertentunya. Iya, oke. Berarti apabila seorang penambang ini mempunyai lebih dari satu pekerjaan, berarti dia harus melakukan satu laporan untuk dia tradingnya, yang kedua juga laporan usaha dia yang lain atau pekerjaan dia yang lain. Tapi di dalam satu laporan yang sama. Oh, dalam satu laporan yang sama. Di dalam laporan itu nanti bisa kita sebutkan macam-macam
penghasilan kita sumbernya dari mana aja. Iya, harus detail ya. Oke, nah Mbak Desti, untuk pemungutan pajak ini sendiri dilakukan per apa ya Mbak ya? Ketika kita ingin ini, trading gitu. Nah, Tradingnya ya. Jadi kalau untuk pelaporannya atau pemungutannya, tentu saja kalau untuk urus kripto ini berarti setiap kita melakukan transaksi atau setiap kita melakukan pembelian atau penjualan. nah itu disitulah pajaknya akan dipotong oleh pihak exchanger. Jadi nanti mungkin sehari bisa melakukan berapa kali kegiatan, ya berapa kali kegiatan itulah yang akan dipotong sesuai dengan tarif yang tadi sudah disebutkan sama Mas Yahya. Oke, berarti tinggal dalam 1 tahun dikumpulkan saja lalu dilaporkan. Jadi untuk yang pelaporan tadi setelah dijelaskan sama Mas Yahya itu berarti dari Januari, jadi atas kegiatan yang dilakukan dari bulan Januari sampai 31 Desember. Makanya kita bilang tahun pajak 2022. Jadi atas semua penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun. Oke, dari Januari sampai dengan Desember berarti ya. Oke, berarti ininya Mbak, batas batasnya iya. Kalau sama batas lapor kan ada exchanger, kewajiban exchanger itu kalau nggak salah ya. Kalau Iya kan? Ada ya? kewajiban dari ini ya Pak ya. Ya kan pungut nih, exchanger pungut dari si ini. Data nama si nambah ya, mau jual dia kan. Itu ada batas setornya kan, mereka itu exchanger atas pemungutan itu kan mereka setor tuh. Nanti setelah itu baru mereka lapor kan. Itu berarti untuk yang PPH sama PPN ya Pak ya. Kalau yang untuk PPN tentu saja berarti dia pakai yang put gitu ya Pak ya. Bukan pakai yang put. Kalau yang untuk yang PPN berarti dia kan dikenakan PPH pasal 22 final. Nah, berarti bisa di setiap bulannya nanti dari exchange-nya sendiri itu ada kewajiban untuk pelaporannya, tentu saja SPT masanya, begitu juga dengan PPN-nya setiap bulan dilaporkan. Kalau ininya sendiri kan batasnya setornya kan sampai 15 Mbak ya? Nggak salah ya? Kalau Yang dipungut sama ini tanggal 15 bulan berikut. Iya. Kalau dia lapor berarti masih dengan PPH sama ya? Betul. Tanggal 20 kan? Iya. Oh, kalau tanggal Untuk bulan berikutnya ya, berarti ya. transaksinya Januari nih. Berarti si exchanger tadi wajib dia menyetorkan atas pemungutannya itu tanggal 15 Februari. Dan melaporkannya tanggal 20 Februari. Terus jadi seperti itu. Iya kan Mbak? Iya, betul. Ini untuk exchange-nya tapi kalau untuk yang melakukan transaksi ya tinggal terima beres aja. Iya, karena exchange yang mengolah. Ya, karena exchange kalau kita sebagai trader sih. Mereka tahu nggak ini kira-kira dari exchanger ini bahwa si trading dan si mining tadi ini ada aplikasi khusus untuk mendownload bukti potong gitu loh. Nah, sepertinya itu perlu kita kasih tahu nih Pak sama millennial friend. Kayak kan enak kan Bu, ini transaksi ini aja sudah online kan. Iya, supaya transparan gitu ya Pak ya. Dia bisa buka, diunduh di ini apa? Ada nggak aplikasi? Seharusnya masing-masing exchange itu kan tanggung jawab masing-masing exchange untuk melakukan pemotongan dan pemungutan. Seharusnya sih masing-masing exchange yang bertanggung jawab untuk memberikan data secara gamblang dan jelas, transparan kepada tradernya. Gitu. Iya, itu artinya memang para traders harus jeli juga ya ketika pajak kita sudah dipotong harus ada apa? Bukti potong, ada invoice-nya segala macam. Nah, kalau misalnya kita terlambat atau tidak membayar pajak aset kripto ini, kira-kira efek yang diterima para traders ini seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Kalau efeknya kepada si trader itu kayaknya dia nggak begitu loh. Ya kan cuma tinggal melaporkan ya. Dia nggak perlu bayar pajak lagi. Emang kalau cuma kata Mas Cahya tadi dia cuma satu kegiatan. Iya. Kalau dia punya kegiatan lain, umpamanya dia ikut dokter, kan harus melaporkan kewajiban dokternya juga dalam satu SPT. Tapi kalau dia cuma trading dengan Itu sudah secara otomatis ya. makanya yang tadi saya bilang harus minta bukti potongnya itu kewajiban sih itu nantinya kalau dia tidak setor tidak lapor Dari exchangernya ya. exchangernya nanti yang disanksi dengan dari kantor pajak tempat dia terdaftar kan bisa kelihatan tuh nanti. Oke, baik. Nah teman-teman, mungkin teman-teman traders juga ada yang masih perlu pengetahuan lebih lanjut ya terkait bagaimana sih aset kripto ini diletakkan di kolom yang mana kalau kita membayar SPT ya, mungkin melapor ya. Mbak Desti sendiri boleh dijelaskan mungkin rincinya bagaimana?
di kolom harta pelaporan ya. aset kah? Iya. Iya, ketika kita sudah mendapatkan penghasilan dari trader aset kripto itu, berarti kan ada kewajiban untuk pelaporan sebenarnya. Jelaskan. Nah, itu kembali lagi bahwa pelaporan SKT tahunan itu untuk orang pribadi itu dibagi menjadi 3 formulir. Yang pertama, berarti formulir 1770 SS, 1770S, dan 1770. Nah, kalau untuk teman-teman yang melakukan trader, lebih baik menggunakan tergantung nih 1770S atau formulir 1770 saja. Nah, apa bedanya dari 2 formulir ini gitu? Kalau yang formulir 1770S itu apabila penghasilan seorang karyawan pegawai yang memiliki penghasilan di atas 60 juta kalau dia karyawan. Jadi misalkan dia side jobnya tuh trader tapi sebenarnya dia karyawan nih. Nah, itu bisa memasukkan di bagian lampiran 3, yaitu penghasilan yang dipotong final, yaitu kita pilih saja yang penghasilan lainnya. Nanti kita tinggal sebutkan saja bahwa di situ atas aset kripto, terus nilai dari penghasilannya berapa, nilai yang sudah dipotong berapa, dan bisa di kolom keterangan nanti diberikan keterangan bahwa ada berapa di situ atau tokennya itu masih berapa di akhir di akhir tahun, di akhir tanggal 31 Desember. Nah, kalau untuk yang 1770 itu kalau memang pekerjaannya real semata-mata cuma trader nih. Nah, itu silakan dipilih ya 1770 saja. Nah, bagiannya di lampiran 3 juga kita pilih saja yang penghasilan lainnya, terus sama nominal penghasilannya, terus pajaknya, dan juga dikasih keterangan aja yang tadi seperti disebutkan tadi. Dan jangan lupa itu kan untuk yang kolom penghasilan. Atas aset kripto yang dimiliki per 31 Desember 2022 juga dimasukkan di kolom hartanya. Oke, berarti itu ada 3 formulir tadi Mbak ya? Yang saja. Cuman kalau untuk yang 1770 SS itu dia tidak merinci. Kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan 1770 SS, karena di situ ada menyebutkan penghasilan final gitu, tidak disebutkan ini atas apa, kegiatan apa gitu. Terlalu sederhana, jadi lebih baik memilih yang 1770 atau 1770 SS. Yang S gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada juga yang bertanya ya terkait peraturan yang baru saja dibuat oleh Peraturan Menteri Keuangan ya Pak ya. Selama tahun 2022 ini totalnya sudah berapa sih Pak Cahyo? Sampai itu saya lihat contekan dulu ya Mbak. Karena kan ada datanya wajar ya. Miliar, kalau nggak salah. 400 something. Yang terkumpul itu sejak bulan Mei ya, masa Mei bukan bulan Mei. Masa Mei itu totalnya sebesar 246 miliar. Yang rinciannya itu khusus untuk PPh pasal 22-nya sendiri sebesar 117 miliar ya. Dan PPN-nya sebesar 129 miliar. Ini baru tahap awal. Dan juga mungkin baru booming ya. Iya. Baru booming token atau kripto bikinan anak negeri. Paling berapa itu Pak kemarin Kalau di media itu ada satu media itu bisa perkiraan di 2023 ini pajak atas kripto itu sekitar 9 T. Wow. Kita doakan. Kita doakan. Kita doakan ini nggak ada terus berkembang. Nggak ada halangan apa-apa kan. Jadi insya Allah kan bisa menyumbang lebih banyak ke negara, ke APBN. Iya. Terutama pendidikan maksudnya Semakin luas. Semakin banyak transaksi berarti Perkumpulan pajak semakin banyak. Potensi pajak yang masuk ya. Iya. Kalau kan tapi tidak mungkin juga ya aset ini kan disimpan saja Selalu di trade ya. di trade ya. Ketika tradingnya itu semakin besar, semakin banyak, kuantitasnya semakin besar, maka tentu Banyak transaksi yang terjadi ya. semakin banyak termasuk. Sama seperti jual beli saham. Jual beli saham juga sama sifatnya. Dengan seperti ini ada PPh-nya. Setiap penjualan ada PPh-nya. Jadi tidak melihat apakah itu gain atau loss, tapi dasarnya adalah penjualan. Nah, tetapi tentunya supaya lebih adil, tarif PPh-nya dikecilkan menjadi 0,1 saja itu. Karena kalau kita bicara gain
Kalau kita bicara laba, ya tentunya itu merupakan dasar dari atau konsep dari pengenaan pajak penghasilan itu sendiri, yaitu dari laba sebenarnya. Itu kalau kita bicara tarifnya, tarif umum dimulai dari 5%. Iya. Nah, makanya ini kita kenakannya hanya 0,11. kecil sekali ya. Meskipun memang tadi ya dasarnya adalah dari tradingnya, bukan dari gain atau loss. Kita pakai 0,1%. Oke, nah sejauh ini tapi respon masyarakat apakah ada begitu Pak yang menyarankan ataupun mengkritik terkait tarif yang dikenakan ini Pak? Sejauh ini ada nggak respon masyarakat? Kalau kita melihat feedback dari masyarakat, mungkin yang namanya ketentuan, yang namanya peraturan, ada pro dan kontra pastinya ya. Tentu mungkin mereka yang kontra mungkin sudah menyampaikan di forum-forumnya masing-masing. Tetapi di sini bagi kami di KPP, ya di KPP ini fungsinya hanyalah mensosialisasikan, menyuluh, kemudian mengawasi. Nah, ketika ada perbantuan seperti itu ya kita tampung. Tapi sepanjang yang saya ketahui, yang saya baca, yang saya tonton dari YouTube, tadi sekarang nih Sudah banyak sekali ya literasinya. YouTube ya, banyak kan di YouTube, lebih banyak berita-beritanya ada di YouTube. Di situ rata-rata kalau saya lihat ya, syukur alhamdulillah rata-rata yang menerima dengan tangan terbuka. Karena memang dari awal sudah disampaikan bahwa ketika kita ingin bertransaksi atau bermain, berinvestasi di sini, trading di sini, ini sudah diworo-woro, sudah diwanti-wanti bahwa ada PPN-nya ketika kita melakukan pembelian. Ketika kita melakukan penjualan, ada PPh-nya. Sehingga teman-teman milenial ini kan meskipun apa tadi ya, ya senang Milenial ya milenial yang senang berbaring itu rebahan. Rebahan wah. rebahan tapi cuan ya itu biasa ya, cita-cita semua orang kayak Iya, betul. saya pun bukan milenial lagi, Pengen juga. ingin juga rebahan tapi tetap cuan. Meskipun demikian rebahan tetapi tetap menghitung kan, Iya. tetap menghitung. Tentu pasang strategi Pak. Iya, ada strateginya. Oh, bahwa VPN ini nanti kalau saya beli ada VPN-nya dipotong 0,11, kalau yang minornya dipotong 1,1, kemudian kalau kita menjual ada 0,1-nya. Oh, nanti kira-kira berapa sih cuannya kan? Setelah dipotong itu tadi, belum lagi ditambah potongan-potongan yang dikutip dari trader exchange sendiri atau yang developer ya begitu ya. Itu kan pasti sudah diperhitungkan semua Pak, para miner atau tradernya tadi. Iya, betul sekali. Nah, memang teman-teman kalau kita berbicara tentang transaksi, pasti kita adalah dikenakan pajak dan nggak ada salahnya juga ya Pak ya menurut saya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita sadar akan pajak karena bijak bayar pajak ya kalau nggak salah slogannya ya. Bijak bayar pajak. Orang sekarang pajak kuat Indonesia maju. Karena sudah banyak yang bijak. Iya, karena apa yang kita dapatkan itu kan memang ada sebagian persennya itu hak orang lain gitu kan, untuk membantu sosial dan lain-lain. Nah, Pak Sukaroso sendiri, apakah ada kekhawatiran Pak dari masyarakat ini terkait transparansi pajak yang mereka bayarkan? Apakah Kementerian Keuangan menerapkan sistem blockchain Pak di sini? Nah, seperti yang dijelaskan Mas Cahya tadi, kalau memang mau melihat pajak kita yang sudah kemana arahnya, kan ada di webnya Kementerian Keuangan. Sama di Dirjen Pajak juga ada web, bisa dibuka di situ. Saya gambarkan lagi, kalau pajak itu seperti yang contoh kecilnya itu kan 1 juta kemana? Iya. 1 juta uang pajak yang saya bayarkan itu kemana larinya? Itu mungkin gambaran kecil. Kalau gambaran besar, uang pajak yang kita bayar itu nantinya kan masuk ke APBN. Di APBN itu nanti kan didistribusikan kementerian-kementerian. Karena dia pada saat katakanlah untuk tahun 2024 mereka sudah ngasih ke Kementerian Keuangan RKAKL namanya, Rencana Kerja Anggaran Kementerian. Nah, nanti di Kementerian Keuangan diolah. Ini yang mana sih yang jadi proyek strategis dulu nih yang diambil.
Pokoknya kalau sekarang kita lagi gencar di jalan tol Mas ya. Infrastruktur ya. Itu lah pokoknya bendungan, dam-dam itu kita Apalagi transport daerah. Nah, transfer ke daerah itu ada satu Ke kabupaten kota provinsi. masuknya ke APBDes, namanya APBDes, anggaran pendapatan Belanja desa. desa. Itu sekarang yang di desa-desa, himbauan juga untuk masyarakat yang ada di desa, tolong diawasin itu penggunaan anggarannya. Penggunaan anggaran desa itu kan kalau sekarang kayaknya tahun-tahun kapan itu banyak banget masalahnya ya. Mungkin di berita-berita sudah banyak tuh yang lihat kades-kadesnya di mana kan. Nah, untuk pengawasannya sendiri setelah tadi saya gambarkan di APBN ke kementerian, ya distribusikan ke kementerian. Di kementerian itu sebenarnya ada badan pengawas mereka sendiri kan, pengawasin pelaksanaan anggaran itu. Namanya Irjen ya kalau di ini Inspektorat Jenderal. Itu yang mengawasi itu tentu. Itu dengan mereka ya, di kementerian. Tapi di atasnya kan ada KPK, ada Baru pengawas lain ya. Nah, itu kan masyarakat boleh terlibat juga kan sebenarnya di pengawasan situ. Terutama lihat dari web itu dulu kan. Bisa mempertanyakan nanti di situ. Itulah guna awalnya dulu terbentuknya LSM itu kan sebenarnya untuk mengawasin itu. Iya. Nah, mungkin itu Mbak ada. Ada yang mau ditambahkan mungkin Ibu? Atau Mungkin kami perlu ke transparansi yang di walletnya dulu Mas ya. Iya. Yang itu maksudnya ke para si yang trader kripto tadi. Mereka tolong diberi satu aplikasi, ada login dan sebagainya. Kalau ini bisa dilihat di sini nanti bisa diakses semua orang. Iya. ini sudah dibayar, bayar belum? Ini yang saya pajaknya saya penjualan saya kemarin kan. Jadi begitu dia transaksi selesai, klik simpan, bisa diupload sama mereka di ini kan. Ini dia nih. Nah, tinggal masalah pembayaran atas yang mereka pungut tadi nanti jadi pengawasannya kami nanti ini kepada si chain-nya tadi Mas ya. Oke, mungkin ada aplikasi yang benar-benar setiap exchange punya ya, yang bisa diakses oleh traders. Dan kalau bisa juga bisa diakses masyarakat luas juga ya Pak ya. Enggak boleh lah kalau masyarakat luas nanti para tradersnya ya, yang punya akun masing-masing. Ini harus dapat user login. Iya, oke. Tetap akun masing-masing ya berarti ya. Dan mungkin satu lagi Mbak, ketika para penggiat aset kripto tadi sudah unduh bukti potong atau bukti pungut dari aplikasi, itu hendaknya teman-teman melaporkan pada SPT tahunan. Supaya apa? Supaya nanti kita tercipta namanya cross check and balance. Jadi bukan hanya dari pihak exchange-nya saja melaporkan, tapi dari kitanya juga. Kita supaya kita itu kita bisa mengecek sendiri pertama ya, mengecek sendiri apakah memang benar yang sudah dilakukan pemotongan oleh exchanger dengan nilai yang sesuai yang kita dapatkan. Balance nggak ya gitu? Ya, di data pemotongan atau pemungutan tersebut itu tercantum berapa nominal yang kita dapatkan. Lalu PPh-nya. Dan situ bisa kita cek. Ya. Misalkan kalau ternyata ini harusnya lebih besar nih atau misalnya lebih kecil, itu bisa kita sampaikan komplain kepada exchanger tadi. Nah, jadi kita benar-benar bukan hanya di sisi exchanger saja, di kitanya juga itu harus komit, kita harus perhatian terhadap Aware juga ya. Pola cross check and balance ini dengan cara melaporkan bukti potong atau bukti pungut tadi di SPT tahunannya masing-masing. Nah ini salah satu fungsi dari SPT tahunnya. Iya, supaya kita tahu ya balance nggak nih yang saya bayarkan gitu kan. Nah simpel kan bisa kita ngelik berapa yang dilaporkan oleh wajib pajaknya dari kita-kitanya ini yang dipotong dengan yang dilaporkan oleh exchanger. Iya. Dia matching pas berarti tidak. Pas. Cocok ya. Cocok. Luas saja berjalan secara sistem dan mungkin kami secara manual juga tetap kita lakukan. Iya. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu ya karena kalau dia transparansinya jelas gitu. Nah, karena Mbak satu ini iya Pak. Istilahnya kalau Mas Cahaya tadi kan membalancekan, kalau di kita itu ada ekualisasi namanya Mbak. Jadi PPN-nya sekian harusnya PPh-nya sekian. Iya. Iya kan? Nah, kalau PPN-nya 0,11 berarti PPh-nya 0,1 itu harusnya sama kan? Iya. Transaksinya 10 berarti ininya ada 10 juga kan?
Makanya ada klop. Jadi klop dia. Kalau yang ternyata gedean VPN-nya nih dari TVL, berarti ada yang bayar. Iya, ada yang Maksud Mas Cahya seperti itu. Kita bisa ngontrolnya kok nanti kalau ini memang sudah tertib di aplikasi terutama. Iya, semoga nanti lebih lebih detail lagi lah ya untuk pengaplikasian ini. Nah, kalau ngomong-ngomong ini kan sudah bulan Februari, sebentar lagi bulan Maret. Itu artinya sudah dekat ya untuk pelaporan SPT. Nah, kabarnya ada korelasi antara nomor NIK dan nomor NPWP. Apakah rumor-rumor itu Mbak Desti benarkah atau bagaimana? Jadi kan mulai tahun 2022 kemarin itu sudah bisa dilakukan namanya pemadanan NIK dan NPWP. Oke. Apa itu pemadanan NIK dan NPWP? Jadi sebenarnya per 1 Januari 2024 itu NPWP kita yang 15 digit itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita sebagai orang pribadi penduduk Indonesia itu kedepannya untuk melakukan kewajiban perpajakan itu menggunakan nomor NIK, nomor induk kependudukan itu. Nah, gimana caranya gitu agar NIK kita bisa digunakan untuk kewajiban perpajakan? Tentu saja kita harus memvalidasi atau memadankan NPWP kita dengan NIK. Nah, caranya cukup mengakses di www.pajak.go.id. Nanti tinggal login saja, usernya berarti masih menggunakan NPWP kita. Terus password yang sering digunakan ketika masuk ke DJP online. Nanti tinggal masuk saja di bagian profil. Nanti ada kolom NIK, tinggal dimasukkan saja, masukkan saja NIK kita yang 16 digit itu, terus kita validasi aja di situ. Oke. Klik validasi, ubah profil, sudah ketika di bawah keterangan terjadi valid, maka ketika nanti mau akses DJP online-nya, kita sudah bisa menggunakan NIK gitu. Oke, itu sudah bisa dilakukan sejak sekarang? Sudah sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu ya. Dan itu akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun. Kalau bisa sih lebih cepat lebih baik tentu saja. Ada istilahnya Pak, lebih awal? Itu Iwak Sopar Iwak Gabus lebih awal lebih nyaman. Karena kalau Palembang kan Iwak Sepat Iwak Gabus lebih cepat lebih bagus gitu. Tapi per 1 Januari 2024 ya, itu sudah total semuanya memakai NIK ya? Iya, betul. Oke, itu harapannya juga kalau bisa terpusat ya, nggak hanya bayar pajak tapi bayar-bayar yang lain juga cukup pakai NIK aja gitu kan, jadi nggak ribet kita. Oke, mungkin saya mau mendengar himbauan dari Bapak Sukaroso, dari Bu Desti dan juga Pak Cahya Dwi bertiga terkait bagaimana implementasi nanti pajak aset kripto ini. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Cahya Dwi dulu atau mau dari Pak Sukaroso? Silakan Pak. Jadi himbauan nih buat milenial nih. Millennial friends Pak. Saya disama-samain aja lah Pak. Kepada anak-anak mungkin ya, penggiat kripto, mari kita bangkitkan trading kripto ini dan juga awasin pelaksanaannya, sama-sama mengawasin pengawasan terhadap exchangernya. Jadi tidak menguap kemana-mana, itu atas yang sudah kita bayar. Mari sama-sama kita mengawasin lah, ya. Dan jangan lupa setelah dapat penghasilan laporkan di SPT masing-masing. Itu mungkin Mbak ya. Oke, baik, silakan Ibu Desti. Ya, kalau dari saya sih bagi penggiat kripto terus bersemangat aja untuk mencari cuan-cuan itu, bagi gengsi-gengsi yang walaupun rebahan tapi cuan ya. Karena banyak hal menuju penghasilan gitu, tapi tentu saja kita harus ada penghasilan, tentu saja kewajiban kita untuk pelaporan SPT-nya, untuk penghitungan pajak-pajaknya lebih ditertibkan gitu. Kita transparan saja sebenarnya, apalagi kan kalau penghasilannya misalkan hanya sekedar dari trading ini kan sudah dipotong gitu, tidak ada lagi ketakutan untuk nanti kena pajak lagi, nggak ada lagi karena memang sudah dilakukan kewajibannya oleh taxpayer. Jadi nggak boleh takut, nggak usah ragu gitu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Oke, terima kasih. Terakhir dari Pak Cahya boleh? Kalau saya penutupnya Kesimpulan. Emang sudah disampaikan. Kalau saya mungkin teman-teman milenial atau millennial friends ya, bahwa jangan khawatir ya, jangan takut untuk membayar pajak apapun itu, apakah pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai ya. Karena semua pajak itu nanti akan kembali lagi ke kita.
Dari kita untuk kita ya. Ya apalagi bagi generasi penerus bangsa ya, nanti akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negara ini. Tentunya kita harus dari sekarang kita harus menanamkan, memberikan fondasi bagaimana negara ini nanti agar siap maju ke depan menjadi negara atau menjadi Indonesia yang maju. Itu salah satunya dengan membayar pajak. Segala macam cara untuk kami lakukan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, mulai dari tadi ya, yang dipungut, dipotong sehingga tinggal lapor saja, atau bisa jadi kita menyetor sendiri. Itu biarkan kami yang memikirkannya. Itu teman-teman silakan fokus saja mencari cuan dan cuan. Dan yang pasti kalau ada cuan, pasti di situ ada pajak. Dan yang pastinya lagi, pada akhirnya pajak itu akan Membangun negara ini kembali lagi ke kita, baik itu dalam segi atau untuk sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Jadi itu saja. Sepakat ya, jadi untuk para teman-teman yang ingin menjadi traders ataupun punya cita-cita, punya cuan banyak, itu semangatnya dijaga terus ya. Tapi kita juga perlu kesadaran diri untuk membayar pajak, karena pada nantinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ketiga narasumber kita pada pagi hari ini, memang untuk kemajuan negeri kita sendiri, untuk Indonesia maju. Oke, tidak terasa kurang lebih udah hampir 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol, dan teman-teman terima kasih banyak, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton podcast dan juga kanal YouTube Kona Kami Digital Indonesia, karena di sana banyak sekali informasi tentang edukasi di dunia kripto. Akhir kata saya Salsa Melania Puina pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa Millennial Friends.